Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri yang akan membahas materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum pada mata kuliah KLAA Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke, materi pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pertama yaitu model Taylor, adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada perencanaan. Tahap-tahapannya yaitu 1. Menentukan tujuan belajar, 2. Menentukan pengalaman belajar, 3. Mengorganisasikan pengalaman belajar, dan 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Kemudian adalah model Tabah, menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Menurut Tabah, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Tabah mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum dengan memposisikan guru sebagai inovator pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mendiagnosa kebutuhan, 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, 3. Seleksi materi, selanjutnya organisasi materi, seleksi pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan menentukan cara dan alat mengetahui hasil kegiatan. Selanjutnya model Wheeler, pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses lingkar atau cycle process yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya diselesaikan. Tahapan-tahapan model ini yaitu pertama, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan, kedua, seleksi pengalaman belajar, ketiga, seleksi isi materi, keempat, organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi, kelima, evaluasi. Model pengembangan kurikulum selanjutnya yaitu model Nicholas, menitikberatkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang muncul dari adanya perubahan situasi, dengan menekankan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran. Langkah-langkahnya yaitu pertama, analisis situasional, kedua, seleksi tujuan, ketiga, seleksi dan organisasi isi, keempat, seleksi dan organisasi metode, dan evaluasi. Selanjutnya, model Skillback, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Ia mengajukan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatnya mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum atau SCBD, sehingga Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Di sebelahnya adalah tahapan-tahapan dari model Skillback. Model selanjutnya yaitu Grassroots, merupakan model pengembangan kurikulum yang mulai dari arus bawah. Pengembangan kurikulum model ini berada di tangan staf mengajar sebagai pelaksana pada suatu sekolah atau beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada pandangan bahwa implementasi kurikulum akan lebih berhasil jika staf pengajar sebagai pelaksana sudah sejak semula diikutsertakan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu model administrasi. Pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff lini atau lini staff prosedur. Artinya pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuatan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan 4 langkah seperti yang dijelaskan di bawah ini. Selanjutnya yaitu model demonstrasi yang pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakasai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Selanjutnya yaitu model pemecahan masalah yang juga dikenal dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian model Rogers,
berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Untuk itu diperlukannya pengalaman kelompok dalam melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Kemudian model Bauscham, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Bauscham ini dikembangkan oleh Bauscham, ahli di bidang kurikulum yang memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. Menurutnya, pengembangan kurikulum harus mencakup 5 tahap. Pertama, menentukan cakupan wilayah kurikulum. Kedua, menentukan pihak-pihak ikut terlibat di dalamnya. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan. Keempat, implementasi kurikulum. Dan kelima, evaluasi kurikulum. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu model integrasi kurikulum. Adapun model-modelnya itu pertama, model fragmented, model pembelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Kedua yaitu model kognitif, model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik yang lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan yang lainnya, ide yang satu dengan ide lainnya, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi. Selanjutnya yaitu model nested, model yang menghubungkan berbagai keterampilan yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan isi ketika membahas suatu topik. Model sequence, mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik-topik dan unit-unit. Materi dari dua mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. Selanjutnya, model SEART merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep pada dua mata pelajaran sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan. Model WEB ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitan dengan bidang studi lain. Model TRADIC, model pemaduan kurikulum berfokus pada mata kurikulum pembelajaran dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Model integrate dimulai dengan mengidentifikasikan konsep, keterampilan, sikap, overlap pada beberapa bidang studi. Tema hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Model AMERTS yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Yang terakhir, model network, model pemadu pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntunan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Beban belajar SD, 1 pembelajaran intrakurikuler, 2 pembelajaran kokurikuler yaitu penguatan proyek penguatan profil Pancasila 20%, beban belajar pengetahuan. Proyek harus mengacu capaian profil pelajar Pancasila sesuai fase dan tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran. Arahan perubahan pembelajaran. 1. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Kedua, satuan pendidikan yang belum siap memberikan pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lainnya. Ketiga, satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Keempat, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS. Kelima, pendekatan pengorganisasian mata pelajaran berbasis mata pelajaran tematik. Keenam, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Ketujuh, satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Itulah pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.